Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin cerita tentang bagaimana cara berbisnis di Prudential. Tentu saja saat kita mau berbisnis, kita perlu tahu bagaimana tentang Prudential. Ternyata Prudential itu ada bisnisnya Bapak Ibu. Selain industri untuk jual asuransi gitu ya. Nah, rata-rata setiap orang harus memiliki perencanaan keuangan dengan baik. Apa saja yang harus direncanakan? Dia memiliki income, dan income ini harus diatur dengan baik. Yang pertama, income itu digunakan untuk kas, untuk biaya hidup, untuk biaya operasional sehari-hari. Dan hal yang tidak kalah penting ialah investasi. Investasi itu dalam artian supaya nilai yang terkumpul, uang yang sudah dikumpulkan itu bisa melebihi inflasi atau sama dengan inflasi. Kalau tidak, maka uang kalau ditaruh di bank maka tidak akan melebihi dari inflasi. Nilainya akan turun. Uang yang dipakai untuk kas dan investasi itu sebesar 90% dari income yang diterima. Lalu bagaimana dengan yang 10%? 10% itu dialokasikan untuk pembelian proteksi. Hal ini bertujuan untuk mengamankan uang yang kas dan uang yang dipakai untuk investasi sebesar 90%. Andai kata tidak, maka apabila seseorang mengalami sakit kritis menghabiskan uang katakan 2 miliar, maka dia akan mengganggu keuangannya. Nilai investasi akan diambil, bahkan uang kas juga akan diambil. Nah, ini akan mengalami gangguan secara keuangan. Berbeda dengan orang yang mempersiapkan 10% dengan pembelian proteksi, maka uang yang 90% tadi yang dipakai untuk kas dan investasi akan aman. Bicara tentang proteksi, ada 3 segitiga proteksi, ada 3 layer gitu, ada 3 susun. Susun yang paling bawah ialah proteksi kesehatan. Proteksi kesehatan ini harus on bill dan sesuai tagihan, dan cashless, on bill atau sesuai tagihan dan cashless. Hal ini untuk mengatasi kerugian secara ekonomi apabila seseorang mengalami sakit dan menghabiskan uang yang sangat banyak. Sebagai contoh, sempat ada seseorang kena COVID, hampir 900 juta yang dikeluarkan untuk berobat. Nah, kalau seseorang sudah memiliki proteksi kesehatan secara on bill dan cashless, maka income-nya orang tersebut harus diproteksi. Aset-aset yang sudah dimiliki harus diproteksi dengan tujuan supaya saat dia mencari nafkah, uangnya aman. Saat dia membeli aset, asetnya aman, tidak perlu dijual kalau mengalami sakit kritis, bahkan kalau meninggal dunia. Hal yang ketiga ialah proteksi warisan. Proteksi warisan harus menggunakan prinsip murah dan instan, segera dia dapatkan. Nah, kalau kita berbisnis di Prudential, apa toh yang kita bakal dapatkan? Tentu saja komisi. Komisi di tahun pertama rata-rata 25%, di tahun kedua komisi rata-rata 20%. Tentu saja akan ditambah bonus antara 25-50% tergantung kinerjanya. Sebagai simulasi, penghasilan seorang agent seberapa besar sih? Kalau agent tersebut berhasil jual 200 juta, maka dia akan mendapatkan income rata-rata 5-10 juta di selama 2 tahun tadi ya. Terus kemudian ada yang bertanya, loh kalau income-nya cuma 5 juta kurang. Oke, maka solusi yang bisa dilakukan ialah menambah penjualannya atau produksinya sebesar 600 juta. Kalau seseorang mencapai 600 juta, maka dia bisa mendapatkan income 30-35 juta per bulan. Selama berapa lama? 2 tahun. Plus dia bisa mendapatkan perjalanan gratis ke Praha,
termasuk semua akomodasi, transportasi, semua akan ditanggung oleh Prudential. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran untuk kita bisa berhasil jual 200 gimana sih? Ada seorang pria berusia 35 tahun. Pria tersebut bukan perokok. Dia kepingin mendapatkan proteksi income sebesar 1 miliar. Maka dia menyisihkan uang untuk diberikan proteksi sebesar 51 juta per tahun selama 5 kali. Jadi, andai kata dia uang yang dikeluarkan tadi 250 karena 51 kali 5 tahun, maka di tahun ke-88 dia pasti akan mendapatkan uang 1 miliar. Jadi artinya kita cuma butuh 4 nasabah untuk mencapai 200 juta. Kalau kita mencapai 600 juta, kita tinggal 15 nasabah. Nah, Bapak Ibu, ada 3 model bisnis di Prudential. Pertama retail, jualan gitu ya. Yang kedua sebagai distributor. Income distributor tetap akan banyak. Kenapa? Karena dia akan membawai banyak retail. Meskipun retailnya itu mendapatkan komisi yang lebih besar, tetap distributor akan jauh lebih kaya daripada retailnya. Yang ketiga modelnya ialah royalti. Ini sangat besar dan pasif, Bapak Ibu. Kesempatan seseorang untuk berbisnis itu memerlukan pemahaman yang benar. Pertama, dia memerlukan modal. Modalnya itu ada 2 kategori, modalnya perlu besar atau modal kecil. Setiap orang pasti kepingin modalnya kecil. Yang kedua, bagaimana profitnya? Profitnya apakah besar atau kecil? Tentu saja kepingin profit yang besar. Nah, profit yang besar tadi mengandung resiko. Ada yang sangat tinggi resikonya, ada yang rendah. Setiap orang pasti menginginkan resiko yang rendah. Resiko rendah tadi harus juga dipikirkan bahwa income-nya itu harus bisa bertahan lama, jangka panjang. Kemudian dari jangka panjang itu ada yang active income, ada yang passive income. Kita arahnya ke passive income. Jadi sebuah bisnis memerlukan hanya modal kecil, memiliki profit besar, mengandung resiko yang sangat kecil, dan bisa mendapatkan income yang sangat panjang dan pasif. Itu disediakan oleh Prudential. Bisnis apa yang bisa franchise Prudential? Bisnis apa yang bisa dijalankan oleh semua orang, banyak orang Prudential? Bisnis apa yang bisa dijual kepada semua orang Prudential? Bisnis apa yang bisa diwariskan Prudential? Jadi Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik. Kemudian, bagaimana cara membangun bisnis distribusi? Seorang agent mendapatkan komisi 25% tahun pertama, 20% tahun kedua. Dia dan timnya, dia tentunya perlu ngajak timnya untuk berproduksi sampai 300 juta, maka dia bisa promosi menjadi Associate Agency Director. Saat dia menjadi Associate Agency Director, apa yang dia bisa dapatkan? Dia bisa mendapatkan off-rating sebesar 70 dan 30%. Sebagai contoh, apabila agent yang direkrut langsung itu memiliki komisi 10 juta, maka seorang AAD akan mendapatkan off-rating 7 juta, 70%-nya. Tahun kedua 30%-nya. Nah, orang AAD tadi bekerja bersama timnya, dia bekerja bersama-sama mendapatkan omset 900 juta, maka dia bisa promosi menjadi agency director. Apa yang didapatkan oleh seorang agency director? Ialah off-rating 100% dan 40%. Artinya, apabila dia memiliki agent langsung yang direkrut mendapatkan komisi 10 juta, maka agency director juga akan mendapatkan off-rating 10 juta. Nah, berapa banyak agent yang akan dibantu untuk dipromosikan menjadi AAD? Berapa cepat seorang agent ingin mempromosikan agent yang diajaknya menjadi agency director? Apakah mau 10 orang, 20 orang? Itu nanti akan mempengaruhi seberapa besar, seberapa cepat income yang didapatkan. Mungkin 50 orang. Menurut orang tersebut atau kebutuhan seorang agent tersebut, itu nanti yang akan mempengaruhi tindakannya.
Tentu saja kita kalau mencari income yang pasif dengan cara kita membantu agent promosi menjadi agency director. Nah, pada saat model bisnis di Prudential tadi kan ada retail, distributor, dan royalty. Seorang agency director yang berhasil mempromosikan agency director, maka dia mendapatkan 25% operating dan 20%. Dan itu berlaku sampai kedalaman 6 generasi. Bapak Ibu, kalau ada bisnis yang luar biasa seperti ini, berapa banyak agent yang ingin Bapak Ibu ajak bergabung, berapa besar, berapa cepat yang Bapak Ibu kepingin dapatkan income dari Prudential. Silakan hubungi atau beri nomor telepon Anda untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. God bless you.